Bab 6901. Kemudian, M. Akui memerankan sebuah drama di depan umum. Memegang senapan mesin ringan dan berkata kepada Bernard, Tuan Arno, kami telah menerima mata uang kripto Anda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kami akan mengungsi dulu. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada beberapa pria yang masih hidup. Dan mereka segera mengikutinya dan berjalan ke gerbang dengan membawa senjata. M. Akui melihat sekeliling dan berkata kepada semua turis di bar, Jika militer Maladewa cepat, itu akan tiba dalam 40 menit. Saya tidak tahu apakah orang-orang saya di luar sudah tewas. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpindah-pindah dengan santai dan menunggu militer Maladewa datang. Setelah itu, tanpa menunggu semua orang merespon, dia berbalik dan berjalan keluar bersama anak buahnya. Karena dia adalah komandan tertinggi Blackwater yang melakukan serangan teroris ini, dia telah melanggar hukum Maladewa secara serius. Jika dia tetap di sini, militer Maladewa pasti akan menangkap mereka begitu mereka tiba. Oleh karena itu, rencana yang Charlie rencanakan untuk mereka adalah setelah M. Akui secara terbuka mengkhianati Blackwater. Ia akan segera membawa orang-orangnya untuk mengungsi dengan speedboat yang mereka datangi. Dan dia akan mengatur agar kapal dagang yang dikawal oleh front bencana untuk menjemput mereka di laut lepas. Dengan tingkat angkatan laut Maladewa, tak satu pun kapal mereka mampu mengejar speedboat yang dikendarai M. Akui dan anak buahnya saat mereka datang. Dan Charlie tidak khawatir M. Akui akan lepas kendali. Setelah dia mengalahkan Blackwater dengan kemampuan pribadinya, tidak ada tempat baginya di dunia ini. Hamid adalah satu-satunya pilihan. Jika dia berani melarikan diri, dia tidak hanya akan menyinggung air hitam, tetapi juga menyinggung dirinya sendiri, dan kemudian dia akan semakin sulit untuk maju. M. Akui sendiri tahu betul bahwa saat ini sepeda apa yang dibutuhkan. Pergi saja ke Suriah, jujur, ikuti Hamid, dan bantu dia menghilangkan potensi pengkhianat di dalam. Jika dia berhasil dalam bidang militer, dia mungkin memiliki peluang untuk menonjol di masa depan. Itu jauh lebih baik daripada melarikan diri seumur hidup. Jadi, dia membawa semua orang kembali ke dermaga. Dan setelah menghancurkan speedboat lainnya, beberapa orang mengemudikan speedboat terakhir menjauh dari White Horse Island. Orang-orang di bar tidak berani keluar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Mereka hanya mengetahui bahwa M. Akui mengatakan mungkin ada beberapa teroris yang belum tewas. Jika mereka menjadi sasaran dan ditembak tewas, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menangis. Jadi semua orang tetap tinggal di bar, sejujurnya. Sementara Tawana tetap melakukan siaran langsung sambil menuding Blackwater atas perbuatannya. Reputasi Blackwater telah jatuh ke bawah. Banyak netizen bahkan meminta negaranya untuk mendefinisikannya sebagai organisasi teroris. Setengah jam kemudian, ketika suara helikopter semakin dekat,
marinir Maladewa akhirnya tiba di Pulau Whitehorse. Saat Tawana mendengar suara helikopter, dia langsung menghampiri jendela dan menyiarkannya langsung dengan ponselnya. Perwira senior Korps Marinir Maladewa sedang menonton siaran langsung di ibu kota, Male, saat ini. Saat mereka melihat Tawana mengarahkan kamera ke helikopter militer, mereka segera memberitahu komandan di tempat kejadian. Tawana Suite sedang siaran langsung, biarkan tentara kita turun. Niat awalnya adalah membiarkan marinir turun untuk pamer. Toh, pasukan khusus dan marinir tersebut terapel langsung dari helikopter saat melakukan tugas darurat. Sangat tampan dan keren, dan dapat memberikan kesan tersendiri pada militer Maladewa. Lagi pula, kali ini memalukan membiarkan orang datang untuk melakukan serangan teroris. Alangkah baiknya jika mereka bisa mendapatkan kembali mukanya di tahap selanjutnya. Namun sang komandan berkata dengan canggung, Tuan, tentara kami sudah terlalu lama tidak berlatih rappelling. Saya tetap menyarankan untuk tidak mengambil risiko dan membiarkan helikopter mendarat dengan mulus di medan datar. Para perwira senior dengan marah memarahi. Tugas yang begitu mendesak, tentu saja kita harus menunjukkan sedikit urgensinya. Bagaimana jadinya jika netizen di seluruh dunia melihat slow landing? Kamu harus memberi kami wajah. Komandan juga merasa malu dan berkata tanpa daya. Tuan, tentara kami tidak mendapat banyak pelatihan setiap hari. Jika kami gagal pamer di saat seperti ini, kami mungkin akan ditertawakan dan diejek oleh orang-orang di seluruh dunia. Para pejabat senior dengan marah menegur. Kami meminta Anda untuk membela negara kami, tetapi Anda mengabaikan pelatihan Anda. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberi Anda hukuman yang paling berat. Bab 6902. Komandan berkata dengan sedih. Pak, kami sudah lama mengajukan anggaran yang relevan. Termasuk namun tidak terbatas pada pembelian helikopter baru dan peningkatan dana pelatihan helikopter. Tapi para petinggi belum menyetujuinya. Helikopter kami bahkan kekurangan perawatan dasar. Jadi, bagaimana kami mampu melakukan pelatihan turun tali? Manajemen senior juga sedikit tidak sabar dan berkata dengan kesal. Oke, saya akan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, jangan gunakan tali turun. Temukan saja tempat pendaratan yang cocok. Semua orang di bar, serta netizen di seluruh dunia yang menonton siaran langsung Tawana, menunggu tentara turun. Namun mereka tidak menyangka helikopter tersebut akan melayang dalam waktu yang lama, dan akhirnya memilih area datar terbuka untuk mendarat perlahan. Perilaku lambat ini membuat netizen di seluruh dunia sangat tidak puas. Dan yang lebih aneh lagi akan terjadi. Ketika para prajurit ini melihat mayat-mayat dengan peluru di kepala mereka. Banyak tentara bahkan menahan kaki mereka dan muntah. Untung saja kamera Tawana hanya bisa memburamkan tubuh yang ada di tanah. Namun tidak dapat menangkap keadaan menyedihkan dari jenazah tersebut. Jika tidak, diperkirakan platform siaran langsung video harus menyensor gambar tersebut. Sang komandan, sambil menahan keinginan untuk muntah, memimpin para prajurit yang hampir tidak bisa berpegang pada palang.
Begitu dia memasuki pintu, dia langsung berkata, "Semua teroris, angkat tangan dan segera menyerah. Kalau tidak, kami akan menembak langsung." Bernard melangkah maju dan berkata, Para teroris telah pergi. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menyusul mereka. Apa? Hilang? Komandan itu segera merasa cemas dan berkata, Mengapa kamu membiarkan dia pergi? Bernard menunjuk ke hidungnya dan bertanya dengan mata terbelalak. Kamu bertanya padaku? Jika aku memiliki kemampuan itu, untuk apa aku membutuhkanmu? Sebaiknya aku membentuk pasukan untuk melindungimu. Komandan itu juga sedikit malu sejenak. Dia menyentuh hidungnya dan dengan cepat bertanya, Bagaimana keadaan orang-orang di tempat kejadian? Apakah ada yang terluka? Tidak. Bernard Arnault berkata dengan tidak senang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan pasukan Anda. Anda tidak tahu begitu banyak militan yang menyelinap masuk. Ini keterlaluan. Dia ingin menyanjung, jadi dia berkata dengan dingin. Berkat serangan uang saya pada saat kritis yang membuat para teroris ini runtuh secara internal. Kalau tidak, Nona Manis dan aku, serta banyak tamu di sini, mungkin akan menjadi mayat dingin. Bagi Bernard, jika mengeluarkan uang, Anda harus memaksimalkan manfaatnya. Meskipun dia tidak benar-benar memberi MAQI 100 juta dolar. Dia memberikan pulau itu kepada Charlie. Dan dia juga membeli pulau JD dari konsorsium Dubai dan memberikannya kepada Charlie. Kali ini, dengan kerugian dan pengeluaran, lebih dari 1 miliar dolar AS hilang. Namun, Charlie baik hati dan memberinya kesempatan untuk menjadi pahlawan kali ini. Dan dia adalah pahlawan yang menyelamatkan ratusan orang dan bintang besar Tawana Suite. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, manfaat yang didapat dari kejadian ini pasti akan jauh lebih besar daripada kerugian lebih dari 1 miliar dolar. Jadi mulai sekarang, dia harus menyebutkan penghargaan ini. Komandan juga merasa malu dan hanya bisa memuji. Pak Arno, ini semua berkat Anda hari ini. Jangan khawatir, kami pasti akan memperkuat pertahanan dan keamanan negara di masa depan dan tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Bernard tanpa sengaja melirik ke arah Tawana yang mengarahkan kamera siaran langsung di ponselnya ke arahnya. Jadi dia segera berdeham dan berkata dengan keras. Ini semua adalah tamu terhormat kami di Pulau Kuda Putih. Bagi mereka, saya rela mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Dan saya tidak merasa bersalah menghabiskan uang ini. Hanya saja pengawalku dan pengawal Nona Sui tewas dalam penyerangan ini. Ini adalah penyesalan terbesar saya karena gagal menyelamatkan mereka. Setelah itu, dia menuduh. Alasan utamanya adalah kamu benar-benar buruk, tahu? Dengan banyaknya turis dari seluruh dunia datang ke sini untuk berlibur dan menghabiskan uang. Merupakan tanggung jawab paling mendasar Anda untuk memastikan keselamatan semua orang. Saya harap Anda bisa menganggapnya serius mulai sekarang. Komandan itu segera mengangguk dan berkata, Pak Arno, Anda benar. Saya akan melapor kepada para pemimpin tertinggi dan mengajukan peningkatan dana pertahanan untuk menjamin keselamatan semua wisatawan. Bernard melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimana kalau begini?
Setelah masalah ini selesai, saya akan menyumbangkan 50 juta dolar AS untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim Anda. Saya harap ini tidak akan terjadi lagi. Bab 6903. Bernard biasanya pelit seperti Grandad. Namun, dia tidak pelit pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Uang yang seharusnya diperoleh tidak hanya harus diperoleh, tapi dapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Merupakan mimpi yang bodoh jika memintanya mengeluarkan uang tanpa alasan. Alasan dia tiba-tiba menyumbangkan 50 juta dolar hari ini sepenuhnya karena Tawana sedang siaran langsung ke seluruh dunia saat ini. Dan dia kebetulan menaiki wahana ini dan menemukan puncak hidupnya. Bernard yang tertatih-tatih menyeret kakinya yang lumpuh dan berdiri di depan Panglima Militer Maladewa. Darah di kaki celananya telah merembes keluar, mengering, dan mengeras. Memberikan perasaan cacat namun berkemauan keras. Orang-orang yang melihat pemandangan ini sangat mengaguminya. Mereka merasa Bernard saat ini sudah seperti raja yang baik. Saat ini, Bernard benar-benar menjadi pahlawan masa kini. Seorang taipan cacat namun berkemauan keras yang menyelamatkan ratusan orang dari serangan teroris Blackwater. Yang terpenting dia menyelamatkan Ratu Dunia Tarik Suara. Tawana manis. Atas penghargaan tersebut, tidak berlebihan jika didirikan patung untuknya di samping Menara Eiffel. Saat ini, Tawana memikirkannya. Mengambil telepon dan mendatangi Arno, dan berkata dengan prihatin. Pak Arno, kaki Anda tertembak. Biarkan mereka mengirimmu ke Male untuk berobat. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengarahkan kamera ke tunggulnya. Bernard begitu gembira hingga dia hampir menangis. Berpikir, sial, seseorang akhirnya menyebutkan cederaku. Saya dipukuli oleh para gangster. Ini juga merupakan penghargaan. Jika Anda tidak menyadarinya, betapa memalukannya jika saya mengatakannya sendiri? Pasti Tawana, kamu pintar sekali. Dia menekan kegembiraan batinnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan jujur. Cederaku bukan apa-apa. Tidak masalah, keselamatanku tidak penting. Yang utama adalah memastikan keselamatan semua wisatawan. Tawana berpikir, kamu orang tua masih kecanduan berpura-pura. Kalau bukan karena wajah Tuan Wade, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berpura-pura. Komandan Maladewa di sampingnya buru-buru berkata. Jangan khawatir Pak Arno, kami akan mengambil alih pekerjaan keamanan di sini sekarang. Dan Angkatan Laut kita juga sedang dalam perjalanan. Seharusnya sampai di sini dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan seluruh pulau akan dalam keadaan siaga tinggi saat itu. Anda dapat yakin untuk membawa helikopter kami kembali ke Male untuk perawatan. Bernard menggelengkan kepalanya lagi. Tidak masalah. Saya akan membiarkan staf medis di pulau itu menanganinya sebentar. Dan saya akan kembali ke Perancis setelah semuanya beres. Faktanya, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, saya tidak yakin dengan helikopter dan perawatan medisnya. Lebih dapat diandalkan untuk pergi ke kota di barat.
Komandan Maladewa tidak tahu banyak tentang Bernard. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berpura-pura dan mengira pria ini benar-benar jujur dan heroik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi. Pak Arno, saya sangat mengagumi karakter dan tingkah laku Anda. Atas nama saya dan seluruh Maladewa, terima kasih atas semua upaya dan dedikasi Anda. Saya yakin pemerintah kami akan memberi Anda medali kehormatan tertinggi. Bernard tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan serius. Jangan berterima kasih padaku, ini yang harus aku lakukan. Bagaimanapun, saya adalah investor internasional di Maladewa. Saya tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu negara. Dan saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi para turis di sini. Kalau soal medali, menurut saya pribadi, itu hanya nama kosong. Dan lebih baik tidak menyia-nyiakan uang dan waktu orang lain. Meskipun Bernard tidak tertarik dengan medali dari negara kecil, bagaimanapun, itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Apapun yang dapat menambahkan lapisan gula pada kue adalah hal yang baik. Dan dia dengan senang hati menerimanya. Namun, dia juga mengetahui bahwa pihak lain hanyalah seorang komandan militer. Dan dia mungkin tidak berhak memenuhi hal seperti itu. Jadi dia bersikap sopan di permukaan untuk menunjukkan keanggunannya. Setelah itu, marinir Maladewa mulai menghitung lokasi kejadian. Beberapa orang bertanggung jawab untuk mencatat informasi wisatawan di tempat kejadian. Dan yang lainnya diminta keluar untuk menangani mayat yang tertembak di kepala. Negara ini tidak pernah mengalami perang serius dalam beberapa dekade terakhir. Perang terakhir terjadi ketika pihak oposisi menyewa 80 tentara bayaran Sri Lanka untuk mendarat di Maleguna melancarkan pemberontakan. Meskipun hanya ada 80 tentara bayaran, Presiden Maladewa tidak mampu menolak. Pada akhirnya, dia meminta bantuan India. Karena tidak memiliki pengalaman tempur, para prajurit ini hampir muntah-muntah ketika hampir tidak mengumpulkan mayat-mayat. Dan kemudian menutupinya dengan linen. Di bar, tentara mencatat informasi wisatawan satu persatu dengan bantuan seorang penerjemah. Ketika sampai pada Elaine, dia melaporkan nama dan kewarganegaraannya. Dan kemudian bertanya kepada pihak lain. Hei, kami menghadapi bahaya di wilayahmu dan hampir kehilangan nyawa. Maukah kamu memberi kami kompensasi? Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata melalui penerjemah. Kami tidak tahu tentang kompensasi. Elaine sedikit kesal dan berkata, Kalau begitu biarkan penanggung jawabmu datang dan berbicara. Kami menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke sini. Dan kami belum terlalu menikmatinya. Dan kita hampir tewas di sini. Kamu harus memberikan kompensasi kepada kami, apapun yang terjadi. Bab 6904. Yakub berkata, Ya. Pengalaman ini sangat buruk. Tidak masuk akal untuk tidak membuat rencana kompensasi. Banyak turis di sekitar juga ikut menggema. Lagi pula, semua orang menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini.
Mereka berhak mendapatkan kompensasi karena menghadapi bencana tanpa alasan. Saat ini, Bernard buru-buru berjalan tertatih-tatih ke depan kerumunan dan berkata dengan keras, Jangan khawatir tentang kompensasinya. Pulau Kuda Putih pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan menanggung semua biaya akomodasi. Pesawat amfibi dan tiket pesawat ke dan dari Maladewa untuk kunjungan Anda ke Whitehorse Island kali ini. Elaine tampak tertekan dan bergumam pada Jacob di sampingnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bukankah seluruh pengeluaran kita di pulau itu dibebankan kepada teman menantu yang baik itu? Kita tidak perlu mengeluarkan uang sejak awal. Itu benar. Jacob juga sedikit tidak senang dan berbisik. Bos ini terlihat cukup kaya. Dia menyumbangkan 50 juta dolar untuk militer Maladewa saja. Kita harus memintanya memberi kita kompensasi kerusakan mental, kan? Saat keduanya bergumam, Bernard sudah melihat ketidakpuasan di wajah mereka. Dia berbisik kepada staf layanan di sekitarnya dan mengetahui bahwa kedua orang itu datang ke pulau bersama Charlie. Maka dia segera berkata, Selain itu, kami pada awalnya memutuskan untuk memberikan kompensasi sebesar 100.000 dolar kepada setiap wisatawan. Wisatawan kecil juga bisa mendapatkan kompensasi sebesar 100.000 dolar. Sebelum semua orang meninggalkan pulau. Kompensasi ini akan ditransfer ke rekening semua orang. Segera setelah ini dikatakan, ada sorakan dan tepuk tangan di tempat itu. 100.000 dolar bukanlah jumlah yang kecil. Konsumsi per kapita setiap orang di pulau ini hanya sekitar 30.000 atau 40.000 dolar. Sekarang kompensasinya 100.000 dolar per orang. Itu memang bagus. Hal utama adalah tidak ada yang terluka. Tapi itu hanyalah kompensasi kerusakan mental yang sederhana. Ini sungguh sangat murah hati. Bernard kecanduan akting saat ini. Dia tidak hanya ingin memuaskan ayah mertua dan ibu mertua Charlie, tapi juga mayoritas netizen. 100.000 dolar per orang adalah kompensasi puluhan juta untuk seluruh pulau. Tapi dia merasa itu tidak penting. Jarang sekali kita bisa bermurah hati. Jadi dia sebaiknya bermurah hati sampai akhir. Rasanya seperti orang yang pelit tapi boros datang ke restoran kelas atas. Ketika dia melihat menu dan memesan 1 atau 2 hidangan, dia merasa sangat sakit. Setelah memesan lebih banyak, dia perlahan-lahan merasakan perasaan heroik. Persetan denganmu, hidup ini tak tertahankan. Makanan hari ini sebanyak yang kamu mau. Ketika Bernard mengambil kesempatan untuk membangun kepribadiannya dengan gila-gilaan, internet memujinya dengan murah hati sambil memarahi Blackwater sebagai kotoran anjing yang bau. Lebih dari 3 juta orang telah memberikan suara mendukung petisi untuk penyelidikan menyeluruh terhadap Blackwater. Saat ini, pemerintah harus memberikan jawaban kepada masyarakat mengenai hal ini. Para pejabat juga kewalahan. Setiap perang yang mereka lakukan di Timur Tengah selalu dibayangi oleh air hitam. Blackwater membantu mereka melakukan semua pekerjaan kotor.
Sebagian besar minyak yang dicuri dan dijual di Suriah juga diam-diam dibantu oleh Blackwater. Meskipun tidak terlalu umum, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan para bos secara pribadi. Kini, masyarakat bahkan dunia menyerukan hukuman berat terhadap adiknya ini. Dan para pejabat tidak tahu harus berbuat apa jika mereka benar-benar ingin menanganinya dengan ketat. Setidaknya semua eksekutif senior yang terlibat harus ditangkap. Dan kemudian penyelidikan komprehensif terhadap seluruh perusahaan harus dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik. Namun, hal ini sendiri juga melibatkan partisipasi para eksekutif senior. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah membuang tanggung jawab dan mencari kambing hitam. Jadi, setelah pertemuan darurat para eksekutif senior internal, Blackwater memutuskan untuk mengusir orang malang itu untuk disalahkan. Orang malang yang diusir adalah wakil presiden Blackwater, dan ia mempunyai bagian terkecil dalam dewan direksinya. Rencana mereka adalah membiarkan orang ini disalahkan dan mengakui bahwa semua ini adalah konspirasi antara dia dan oposisi Suriah. Dan tidak ada hubungannya dengan tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Untuk membuat pertunjukan yang lengkap, mereka bahkan meminta pria malang itu menyerahkan diri kepada polisi. Menurut undang-undang terkait, akibat akhir dari orang tersebut adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Untuk memberikan kompensasi kepadanya, pemegang saham lainnya bersama-sama mengeluarkan $200 juta untuk keluarganya. Meski pemegang saham tidak senang, dia tidak punya pilihan. Para pemegang saham ini pernah bertugas di militer dan bekerja sebagai tentara bayaran di tahun-tahun awal mereka. Jika mereka mendiskusikannya dengan baik, jika setuju, mereka dapat memberikan sejumlah kompensasi. Jika mereka tidak setuju, mereka mungkin akan tewas di rumah malam ini dan besok dituduh melakukan bunuh diri. Dan pada akhirnya merekalah yang harus disalahkan. Maka pemerintah segera mengumumkan kepada dunia bahwa kasus serangan teroris Pulau Kuda Putih telah terpecahkan. Perencana telah menyerah kepada polisi. Dan polisi sedang melakukan penyelidikan mendalam atas masalah tersebut. Ini hanya tipuan untuk membodohi masyarakat. Mereka berpikir bahwa mereka harus terlebih dahulu menunjukkan hukuman yang berat. Dan kemudian menghentikan penyelidikan lanjutan setelah perhatian dan kemarahan masyarakat berangsur-angsur mereda. Dalam 2 bulan, kebanyakan orang pasti tidak akan memperhatikan hal ini. Saat itu, mereka akan langsung mengumumkan bahwa hal tersebut merupakan perilaku pribadi wakil presiden. Dan tidak ada hubungannya dengan air hitam. Dan pada dasarnya lolos begitu saja. Namun, Charlie tidak berniat melepaskan Blackwater. Dia ingin mereka membayar harga yang mahal. Saat ini Bernard masih kuat dan penuh momentum. Jika dia menggigit air hitam dan tidak melepaskannya, ini pasti akan membawa masalah besar bagi mereka. Bab 6905. 1 jam kemudian,
kapal Angkatan Laut Maladewa akhirnya tiba. Tidak ada yang tersisa untuk mereka tangani kecuali mayat-mayat itu. Jadi para prajurit bersiap untuk mengangkut mayat-mayat itu ke kapal dan membawa mereka kembali ke ibu kota, Male. Charlie mengirim pesan WeChat ke Tawana, memintanya untuk mengingatkan Bernard. Setelah melihat hal tersebut, Bernard langsung berkata kepada Tawana, Miss Wade, tolong bantu saya membalas Tuan Wade dan katakan padanya bahwa jarang sekali saya bisa berguna baginya. Saya akan melakukan yang terbaik dalam hal ini. Setelah itu, dia berkata kepada Panglima dengan kepala terangkat tinggi seperti ayam jago. Semua tubuh ini adalah tentara bayaran Blackwater. Di hadapan netizen di seluruh dunia, saya tidak akan mengizinkan Anda menangani jenazah dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan prosedur. Identitas masing-masing jenazah harus diselidiki dengan jelas. Selain itu, saya juga meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Jika tentara bayaran ini benar-benar tentara bayaran dari Blackwater, maka Blackwater harus memberikan penjelasan kepada publik. Begitu kata-kata ini keluar, penanggung jawab Blackwater yang sedang menonton siaran langsung hampir muntah darah di tempat. Awalnya, mereka ingin departemen diplomatik menjadi penengah dengan Maladewa. Entah mengirim kembali seluruh jenazah untuk dibuang, atau sekadar mengirim orang untuk menanganinya. Singkatnya, jenazah tidak boleh ditangkap dan dijadikan keributan. Sebagian besar tentara bayaran Blackwater diidentifikasi secara publik. Lagi pula, Blackwater sendiri juga merupakan perusahaan tentara bayaran yang terekspos ke publik. Seluruh dunia mengetahui keberadaannya. Tentara bayaran ini awalnya adalah individu yang hidup di dunia nyata, dengan lingkaran keluarga, lingkaran sosial, dan lingkaran aktivitas sosial masing-masing dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap orang setidaknya memiliki ribuan kontak langsung dan ratusan ribu bahkan jutaan kontak tidak langsung. Setelah identitas badan-badan ini diverifikasi dan dipublikasikan, setiap lingkaran identitas akan memicu diskusi. Dan orang-orang akan membagikan di media sosial bahwa seseorang adalah teman sekelasnya atau tetangganya atau saudara laki-laki tetangganya. Terlebih lagi, ketika gosip di internet melibatkan orang dalam. Kelompok pemakan melon seringkali menunjukkan perhatian lebih. Air hitam ingin mengurangi panas dengan cepat. Namun begitu beberapa lusin orang mulai mendiskusikannya, kehangatan tentang air hitam akan tetap tinggi. Saat ini, para eksekutif senior Blackwater sangat membenci Bernard. Namun, mereka membencinya tetapi tidak punya cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia, dengan pengaruh yang luar biasa, dan dia orang Prancis. Tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Orang-orang yang mereka kirim tidak beruntung bertemu dengannya hari ini. Komandan militer Maladewa melihat bahwa Bernard sangat tangguh dan tegas, maka dia berkata kepadanya, Jangan khawatir Pak Arno, masalah ini akan kami tangani sesuai prosedur yang berlaku. Dan tidak akan ada kesalahan.
Bernard mengangguk dan berkata dengan keras. Masalah ini tidak hanya menjadi perhatian saya, tetapi juga setiap korban yang hadir dan setiap netizen yang antusias menonton siaran langsungnya. Anda harus mengungkapkan perkembangan spesifik masalah ini dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak, Anda akan menghadapi pertanggungjawaban dari orang-orang di seluruh dunia. Pada titik ini, Bernard Arnault melanjutkan dengan sangat serius. Dan jangan lupa bahwa masalah ini terkait dengan reputasi Maladewa. Apakah akan ada turis yang mau datang ke sini di masa depan? Itu tergantung apakah kamu menangani masalah ini dengan baik atau tidak. Jika Anda menanganinya dengan baik, masalah ini akan menjadi kecelakaan dan tidak akan memperdalam keraguan orang terhadap Anda. Tetapi jika Anda tidak menanganinya dengan baik, publik pasti akan sangat meragukan kredibilitas Anda. Dan kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan pasar pariwisata negara Anda anjlok. Tavana juga mengatakan saat ini. Saya akan terus memperhatikan masalah ini. Dan mulai hari ini, saya akan meluangkan setidaknya 30 menit setiap hari untuk menyiarkan langsung di akun pribadi saya untuk menyinkronkan kemajuan masalah ini dengan penggemar di seluruh dunia. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Jika Bernard mewakili kelas bangsawan tertinggi dunia, lalu Tawana mewakili masyarakat dunia. Pengaruh orang kaya terletak pada uangnya, bukan dirinya sendiri. Banyak orang kaya, ketika mereka kaya, dapat mengambil keputusan di daerah setempat dan tidak ada yang mengenal mereka. Namun jika mereka bangkrut, orang-orang bahkan tidak akan melihatnya di jalan. Pengaruh bintang terletak pada dirinya sendiri. Melalui karya, profesionalisme, dan pesona pribadinya, publik akan menyukainya dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan jika bintang-bintang tersebut pensiun dari industri hiburan suatu hari nanti, mereka akan tetap dikagumi banyak orang saat berjalan di jalanan. Bernard dan Tawana angkat bicara mengenai masalah ini secara bersamaan, yang setara dengan saling melengkapi kelebihan masing-masing. Yang satu kaya dan bisa menyebut angin dan hujan. Yang lain berbakat dan bisa mendapat banyak tanggapan. Mereka berdua menyatakan kesediaannya untuk mencermati tindak lanjut masalah ini. Belum lagi Alexander dari Air Hitam. Bahkan para pejabat senior Maladewa pun gugup dan berkeringat. Mereka tahu bahwa masalah ini dapat menarik begitu banyak perhatian dunia dalam waktu singkat. Jika mereka tidak menangani masalah ini demi kepuasan semua orang, ini pasti akan menjadi pukulan telak bagi reputasi negara mereka. Kemungkinan besar resor ini tidak akan pernah pulih mulai sekarang. Pariwisata adalah industri pilar sesungguhnya di Maladewa. Dan mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Belum lagi Blackwater, meski pejabat tingkat tinggi Amerika datang. Mereka tidak bisa menyembunyikan apapun, karena mereka tahu betul bahwa negaranya tidak mempunyai sumber daya strategis. Ini juga bukan merupakan titik strategis. Hal ini sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika. Amerika Serikat tidak dapat mendukung begitu banyak orang di negaranya untuk mereka. Dan mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri.